فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik. Kita masuk ke muka surat 67 dari Al-Mustawar Rabi'ah, Mustawar Rabi' ya, level keempat ini. At-Taqwim dalam pembahasan adab nih. As-soal, hal tatadajjaru min walidaik. Apakah Anda merasa bengang, merasa jengkel dengan kedua orang tuamu? Wa taqulu lahuma dan mengucapkan pada mereka berdua? Jawabannya na'am atau ajal atau bala. Ayo, la insyaallah. Kemudian yang kedua, hal tarfa'u sautaka fawqa walidaik. Apakah Anda meninggikan atau mengeraskan suara di atas kedua orang tuamu? Au tangfudu yadaika amamahuma, atau mengibaskan kedua tangan di hadapan mereka berdua? Jawabannya na'am atau la. Yang ketiga, hal taqulu liwalidaik. Apakah Anda mengucapkan kepada kedua orang tuamu al-qaulal jamila wal hasan, ucapan yang indah dan bagus? Na'am insyaallah. Baik. Kemudian yang keempat, hal tamtani'u mimma yamna'uka minhu walidaik. Apakah Anda menahan diri dari perkara yang kedua orang tuamu melarang? Jawabannya na'am insyaallah. Yang berikutnya, walidat ya. Hal tad'u lahuma birrahmah. Apakah Anda mendoakan mereka berdua dengan rahmat? Na'am insyaallah. Baik. Dalil-dalil masalah berbakti pada orang tua banyak, masalah beradat, termasuk juga hadis muttafaqun alaih dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Tatkala beliau sedang berjalan dengan, hadisnya siapa itu ya, Nafi ya, ketika berjalan dengan Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar jumpa dengan seorang badui, langsung dia menyambut dengan baik, mengucapkan salam kepadanya, memberikan kepadanya sorban, kemudian memberikan harta kepadanya apa? Keledai. Baik, maka kemudian beliau ditanya oleh seorang tabi'in, yarhamukallah, kenapa Anda berbuat itu kepada orang Badui ini? Karena orang Badui ridho dengan hadiah yang kecil-kecil pun sudah senang mereka. Baik. Bukan hadiah kecil maksudnya Hot Wheels, bukan gitu ya. Hadiah yang sederhana, namanya orang kampung, hadiahnya sederhana. Maka beliau mengatakan, orang Badui ini ayahnya adalah teman dari ayahku. Dan aku mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min birril walidain al birru bisahibaihima ba'dahuma. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada sahabat mereka setelah mereka meninggal. Baik, maka beliau sampai memberikan hadiah sebanyak itu kepada orang Badui ini sebagai bentuk bakti, sebagai bentuk pengamalan hadis juga. Sekarang kita masuk kepada hadis, kepada muka surat ya. Janah boleh diartikan sayap, tapi jelas kita tak punya sayap. Tapi janah kata sebagian ulama yaitu janib, sisi. Artinya adalah sisi. Janah hadzul yaitu sisi kebesaran. Kebesaran tapi karena itu kesombongan maka dihinakan menjadi apa? Zul, bukan kebesaran. Maksudnya adalah lunakkanlah kebesaranmu, yaitu bersikaplah lemah lembut, bersikaplah rendah hati. Jangan menyombongkan diri kepada orang tua. Rendahkan kesombonganmu itu.
Sekarang masuk ke muka surat 68. Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua, al-adabu ma'al arham wal aqarib, beradab dengan arham, yaitu orang yang masih satu rahim dengan kita, masih apa, saudara mara yang sangat dekat. Aqarib, yaitu karib kerabat, baik, yang masih ada hubungan pertalian darah dengan kita walaupun tidak sedekat para arham. Dinul Islam yahussu ala hifdzil huquqi wa adaiha. Agama Islam mendorong, menghasung untuk kita memelihara hak-hak dan menunaikan hak-haknya. Bahkan ini ada di dalam periode Makkah, untuk selain bertauhid, selain memurnikan ibadah kepada Allah, juga menunaikan hak-hak kekerabatan, bersilaturahim, menyambung kekerabatan. Wa minal huquqil lati amarana Allahu bihifdhiha, termasuk dari hak-hak yang mana Allah memerintahkan kita untuk memeliharanya adalah hakul arham wal qarabah, yaitu hak saudara mara dan karib kerabat. Faminal adabi ma'al arham wal aqarib, termasuk dari adab kepada saudara mara dan karib kerabat adalah yang pertama al-ihsanu ilaihim, berbuat kebajikan kepada mereka. Disebutkan oleh para ulama, berbuat kebajikan itu boleh jadi dengan harta benda, atau dengan ucapan yang baik, atau janji-janji yang ditunaikan, atau mengunjungi mereka, atau membantu mereka tatkala ada kesulitan, dan seterusnya. Ini semua masuk dalam ihsan dan masuk di dalam bab silaturahim. Yang kedua, al-hirsu ala silatil arham, bersemangat untuk menyambung kekerabatan. Kata para ulama, termasuk diantaranya adalah at-tahadi, yaitu saling memberikan hadiah, dan juga at-tazawur, saling mengunjungi karib kerabat. Bukan hanya waktu raya, tapi juga di waktu-waktu yang memungkinkan untuk kita berkunjung ke mereka. Sebagian ulama zaman sekarang mengatakan, ulama yang di Yaman dan di Saudi mengatakan, termasuk juga yaitu at-tawasul bil hatif, yaitu menelpon dengan handphone dan semacamnya, istilahnya. Itu juga bagian dari menyambung kekerabatan lewat telepon. Juga al-murasalat, memakai surat menyurat dan sebagainya. Itu semua masuk dalam silaturahim. Jadi terasa hubungan itu masih terpelihara. Fa inna dzalika min alamatil iman, karena sesungguhnya yang demikian ini termasuk dari alamat iman. Karena iman dibuktikan dengan amalan-amalan, dan amalan bagian dari iman, ya. Dan di antara amalan dan termasuk dari cabang iman adalah silaturahim, sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang menyebutkan cabang-cabang iman. Siapa saja ulama yang menulis pembahasan 70 sekian cabang iman? Ada Imam As-Suhaili, ada Al-Hulaimi, Al-Baihaqi, demikian pula Ibnu Hubairah Al-Hambali, dan lain-lain. Jadi silaturahim itu juga bagian dari alamat iman. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Jelas yang disuruh bertakwa semua, bukan hanya orang Islam. Semua manusia diciptakan memang untuk ibadah. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Ini sebagai tafsir dari Rabbakum. Alladzi sebagai jumlah tafsiriyah. Baik. Jadi di antara makna Rabb adalah al-khalq, yaitu al-khaliq. Min nafsi wahidah, dari satu jiwa. Maksudnya satu jiwa tuh siapa? Siapa sekarang? Ismail. Iya, jelas apa? Nabi Adam, betul. Baik, bukan yang pendurhaka yang sangat busuk itu, si Darwin itu, ya. Lain, ternyata nenek moyang dia, itu dia, bukan kita. Baik. Apalagi ada yang punya akidah yang lain lagi, manusia tercipta dari cicak. Entah bagaimana cara kita mikir itu. Lain lagi. Cicak aja sampai keheranan, kan?
Entah keheranan kah kagum, itu bahasanya cicak. Wa khalaqa minha zaujaha, dan dia menciptakan dari satu jiwa tadi istrinya. Nah, istrinya Nabi Adam siapa? Hawa. Ayo, tayyib, insyaallah mudah ya. Kemudian wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dia menebarkan, bassa menebarkan dari mereka berdua lelaki yang banyak dan perempuan yang banyak. Kita tahu wawud ataf itu menunjukkan apa itu al-musyarakah fil hukum, hukumnya sama. Berarti kalau nisa diatofkan kepada rijalan, berarti naatnya sama, yaitu rijalan kasiran wa nisaan kasirah. Baik, lelaki yang banyak dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, diulang lagi, karena memang inilah inti segalanya, yaitu takwa kepada Allah sebagai sebaik-baik bekal, sebagai sebaik-baik pakaian, dan seterusnya. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Biasanya kalau meminta dengan sangat-sangat menyebut nama Allah. Demi Allah saya ini lapar, tolonglah beri saya makanan, atau demi Allah saya sedang terlilit hutang, bantulah saya, atau apa misalkan, sampai menyebut nama Allah. Yang lain memaknakan makna yang lain lagi, intinya nama Allah didatangkan sebagai bentuk pengagungan dan menegaskan permohonan. Maka zat yang digunakan untuk memenuhi hajat-hajat hendaknya kita bertakwa kepadanya. Wal arham, maksudnya adalah kata sebagian mufassirin, arhama maf'ul bih dia, yaitu silul arham, dan sambunglah karib kerabat, hubungilah karib kerabat kalian dan saudara mara kalian. Disuruh untuk menjaga hubungan kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Pengetahuan bahwasanya Allah itu mengawasi kita akan sangat membantu kita untuk bertakwa. Baik. Bertakwa bukan karena ada CCTV, tapi merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ya. Raqib yaitu pengawas, senantiasa mengawasi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung karib kerabatnya, menyambung saudara maranya, yaitu menghubungi mereka. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan silaturahim itu sebagai alamat keimanan, iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Karena Allah Ta'ala tatkala menciptakan langit dan bumi, Dia kemudian menciptakan al-arham. Nah, kemudian al-arham yaitu rahim langsung bergantung dengan sisi badannya, bukan kalimatnya macam itu ya, dalam hadisnya apa itu, bergantung dengan ikat pinggangnya Allah. Kalau di hatinya gitu ya, hiku adalah ikat pinggang, tapi tentunya kita tak boleh menyerupakan dengan ikat pinggang makhluk. Kalau tak salah lafadznya itu. Kemudian si rahim ini mengatakan ini adalah tempat gantungan karib kerabat. Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ama tardoin, apakah engkau tidak ridho an asila man wasalak wa aqta'a man qata'ak, apakah engkau tidak ridho untuk aku menyambung orang yang menyambung dirimu, menghubungi dirimu, dan aku memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Hadisnya sahih tentang peristiwa itu jauh sebelum kita diciptakan, walaupun tentunya kita hati-hati dalam memaknakannya tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini menunjukkan bahwasanya rahim itu sangat dihargai dan sangat dihormati dan diutamakan di sisi Allah Ta'ala, sampai-sampai Allah menjadikan balasan sesuai dengan jenis amalan. Yang menyambung kekerabatan dia akan disambung oleh Allah Ta'ala, Allah juga akan menyambung hubungan dengan dia. Tapi yang suka memutuskan kekerabatan, maka Allah akan memutuskan hubungan dengan dia. Ini dalil umum. Tentunya ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan syariatnya. Makanya Nabi Ibrahim memutuskan hubungan dengan ayahnya dan seterusnya.
Tapi secara umum yaitu kekerabatan wajib dipelihara dan dijaga, dan itu termasuk dari sebab lancarnya rezeki, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyun sa'alahu fi rizqih, barang siapa suka man ahabba an yubsatalahu fi rizqih, barang siapa suka untuk dihamparkan, dibentangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarih, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung kekerabatan, menjadi sebab hubungan dengan Allah, dan Allah Maha memberikan rezeki, maka rezekinya dibentangkan untuk orang yang seperti ini. Demikian pula kekerabatan itu salah satu sebab untuk seseorang tidak tergelincir dari sirat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala Nabi berbicara tentang dibentangkannya sirat di atas neraka jahanam, kemudian Rasulullah mengatakan, wa tursalu al amanatu wal arham, amanah dan kekerabatan dilepaskan, fatakumani jambatai sirat, dua-duanya berdiri di kedua tepi sirat, menunjukkan orang yang menjaga kekerabatan maka akan dipelihara agar tidak tergelincir dari sirat. Orang yang memelihara amanah maka dia juga akan dijaga agar tidak terjatuh dari sirat. Dan tentunya amanah terbesar adalah amanah yang terkait dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kesetiaan pada tauhidullah dan kesetiaan pada ittiba'ur rasul. Itu amanah yang terbesar tentunya. Ilahuna wallahu a'lam.